Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Perkenalkan, nama saya Erni Kusuma Wardani. Saya mengajar di MI Agama Islam Ronggot sekaligus mahasiswa di LPTK UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon, PPG Daljab tahun 2025 batch 1. Berikut nomor induk mahasiswa saya 248 112 1094. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Agama Islam Ronggot pada kelas 3 dengan materi Ragam Bentang Alam Indonesia. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Masalah kami memohon berdoa. Berdoa silakan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berni absen dulu ya. Hari ini anak-anak kelas 3 yang tidak masuk siapa? Alvina sama Afta. Ada yang tahu kemana? Ya, ada acara keluarga. Kita doakan ya, semoga acaranya Vina sama Afta bisa berjalan lancar. Oke. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dimohon anak-anak untuk berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanahku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Nomor 1, nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, siap belajar. Nomor fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang keragaman bentang alam yang ada
di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ragam bentang alam yang ada di Indonesia melalui video dengan baik. Lalu yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keterkaitan bentang alam dengan profesi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Nah, setelah ini, Werni punya sebuah video. Nanti silakan anak-anak semua menyimak dan pahami apa yang terdapat dalam video tersebut. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita, sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF ku gak ada tuh yang namanya Alam. Loh, maksudnya Pipo adalah keadaan alam sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung, ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti, kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan, kan? Itu kayak Pak Patok dulu tinggal di pinggiran pantai. Iya, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi, kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan, atau ada lagi nggak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Oke, dari video yang sudah kita simak bersama-sama, kira-kira tentang alam apa yang ada pada video tersebut? Terus, ya laut, bukit. Sudah itu saja. Ya, berarti pada video itu tadi disebutkan tentang alam yang pertama ada laut, terus ada bukit, ada gunung, dan ada sungai. Nah, coba Beri mau tanya, ada yang pernah pergi ke pantai? Oke, ada. Ada yang pernah pergi ke gunung? Pernah. Nah, coba orang-orang yang tinggal di sekitar pantai itu pekerjaannya sebagai apa? Kalau yang tinggal di gunung? Petani. Jadi antara yang tinggal di gunung sama yang tinggal di sekitar pantai sama enggak? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, ragam bentang alam itu enggak hanya seperti yang ada di video tadi. Ada beberapa lagi macam bentang alam yang perlu diketahui. Nah, sebelum masuk jenis-jenis bentang alam, apa sih yang dimaksud dengan bentang alam itu? Coba, ada yang berani? Masalah, ayo ndak, silakan. Apa sih yang dimaksud dengan bentang alam itu? Ya, berarti segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik itu yang menjulang seperti gunung maupun yang dalam seperti laut. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, Werni punya
dataran tinggi dan nah, sekarang yang kita bahas yang dataran rendah dulu. Kita fokus ke gambar dataran rendah pedesaan. Kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira suhu udaranya itu bagaimana? Ya, panas. Lalu kira-kira orang yang hidup di sana itu pekerjaannya sebagai apa? Petani. Terus peternak ayam. Peternak sapi. Peternak bebek. Intinya adalah seorang petani, lalu ada juga peternak. Ada lagi kira-kira? Iya, pintar. Pedagang. Nah, selanjutnya kita fokus ke dataran rendah perkotaan. Jika dilihat dari gambarnya, kira-kira suhu udaranya gimana? Panas. Terus di dataran rendah perkotaan, di gambar itu ciri-cirinya selain suhu udaranya panas ada apa lagi? Iya, kita ada banyak gedungnya. Terus pabrik dan lain-lain. Nah, kira-kira orang yang tinggal di perkotaan itu pekerjaannya sebagai apa? Ya, buruh pabrik, dokter, karyawan, polisi, tentara, dokter ya. Jadi orang yang tinggal di daerah perkotaan itu profesinya ada banyak sekali. Ada yang sebagai buruh pabrik, ada perkantoran, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi kurir. Terus masih banyak lagi. Nah, daerah perkotaan ini sangat padat penduduk. Selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu adalah kita fokus ke dataran rendah daerah pinggir sungai. Nah, dari foto ini kira-kira suhu udaranya gimana? Panas. Terus, apa lagi? Banyak ya, pintar. Banyak rumah yang berada di pinggir sungai. Terus apa lagi? Dagangnya di mana itu? Jadi dagangnya berada di atas sungai menggunakan sampan. Oke, jadi pekerjaan orang yang tinggal di daerah rendah dataran pinggir sungai itu apa? Penjual sayur. Ya, penjual sayur di mana? Iya, pasar apung. Terus? Iya, penjual buah-buahnya di mana? Berarti orang yang tinggal di dataran rendah daerah pinggir sungai itu profesinya bisa menjadi pedagang di pasar apung, bisa menjadi pembudidaya ikan. Nah, terus juga bisa juga menjadi penjual ikan, ya. Nah, daerah rendah hilir sungai itu rata-rata kebanyakan di daerah Kalimantan. Karena di sana banyak ditemukan sungai-sungai yang mengalir. Jadi tidak seperti di daerah kita. Oke, selanjutnya kita fokus ke gambar yang kedua. Dataran rendah daerah pesisir pantai. Suhu udaranya gimana? Terus profesinya orang yang tambah ikan. Iya, benar, petani garam. Berarti orang yang tinggal di daerah dataran rendah pesisir pantai itu bisa berprofesi sebagai nelayan, petambak ikan, petani garam, penjual ikan. Nah, sekarang setelah kita bahas dataran rendah, selanjutnya adalah dataran tinggi. Coba kita fokus ke dataran tinggi sama dataran rendah, gambar dataran rendah pedesaan. Kira-kira dari gambar ini perbedaannya apa? Tingginya tidak sama. Iya, betul, tingginya tidak sama. Lebih tinggi mana? Dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Jadi, dataran tinggi itu memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Sementara dataran rendah tingginya hanya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, kalau dilihat dari gambar, kira-kira suhu udara yang tinggal di sana itu gimana? Sejuk. Profesinya orang di sana iya, petani buah. Jadi intinya orang yang tinggal di daerah dataran tinggi itu ada bekerjanya sebagai petani
objek wisata. Terus? Iya, sing keras Mas. Iya, pemukiman penduduk. Apalagi? Pariwisata tadi sudah. Tempat berenang. Olahraga, ya olahraga seperti sepak bola. Oke. Jadi manfaat dari bentang alam dataran rendah yaitu yang pertama sebagai apa tadi? Pusat pemukiman. Yang kedua, lahan pertanian. Yang ketiga, tambang itu tadi manfaat dari dataran rendah dan dataran tinggi. Sekarang kita masuk ke bentang alam perairan. Bentang alam perairan memiliki ciri-ciri yang namanya perairan. Jadi bentang alamnya ciri-cirinya ada air. Ya, ada airnya. Baik ya? Iya, mengalir maupun menyenang. Nah, ini merupakan contoh-contoh bentang alam perairan. Yang pertama ada apa? Sungai. Yang kedua, rawa. Terus, danau. Terus, laut. Nah, sekarang kita ke manfaat. Kira-kira manfaatnya bentang alam perairan itu untuk apa? Yang pertama, ya benar, pembangkit listrik tenaga apa? Ya, terus? Ya, alat transportasi. Ya, sekarang Mbak? Ya, sebagai olahraga apa? Ya, olahraga air, kayak berenang, banana boat. Nah, jadi manfaatnya bentang alam perairan itu yang pertama sebagai apa? Sumber air. Nah, yang kedua, ya sarana transportasi. Yang ketiga, sarana olahraga. Yang keempat, terus yang kelima, sudah ya, berarti ada sebagai sumber air, sarana transportasi, sarana olahraga, terus pembangkit listrik tenaga air, ada juga sebagai sarana apa? Seperti banana boat. Air, oke. Nah, sekarang dari materi ini adakah yang ditanyakan? Oke. Kalau begitu, sekarang Bu Eni akan membentuk kelompok. Saya bentuk menjadi 5 kelompok. Nah, oke. Ini nama-nama kelompok kalian. Yang pertama, kelompok ini namanya kelompok bintang baik. Lalu yang ini namanya kelompok anak hebat. Lalu yang ini namanya kelompok cerah ceria. Lalu yang ini namanya kelompok anak jujur. Oke, silakan membentuk sebuah kelompok. Fungsinya bisa diadakan untuk berdiskusi. Nanti tugas kalian yaitu adalah menyelesaikan LKPD yang Bu Erni bagi. Diselesaikan secara berkelompok, berdiskusi. Semua kelompok harus ikut aktif mengerjakan. Jadi dikerjakan secara bersama-sama. Sekarang LKPD-nya Bu Erni bagi, silahkan selesaikan secara berkelompok. Ini nama saudaranya di sini bagaimana? Lihat.
membuat santai itu tidak suka? Tidak ada. Oke. Dari materi tadi ada yang tidak paham? Ada. Oke. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar tentang apa saja? Tentang alam yang ada di Iya, tentang alam yang ada di Indonesia. Terus apa lagi? Apa lagi yang kita pelajari tadi? Apa? Ya, ciri-ciri bentang alam yang ada di Indonesia. Terus? Ya, manfaat bentang alam. Terus? Ya, profesi masyarakat yang tinggal di sekitar bentang alam tersebut. Terus ada lagi tidak? Oke, jadi yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, ciri-ciri dari bentang alam tersebut. Yang ketiga, manfaat dari bentang alam daratan maupun perairan. Yang keempat yaitu pengaruh bentang alam terhadap profesi masyarakat yang tinggal di daerah di sekitarnya. Oke, nah untuk pembelajaran ragam bentang alam sampai sini saja. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang adaptasi masyarakat terhadap bentang alam tersebut. Oke, sekarang Bu Erni mau minta tolong dulu ke Mas Deva untuk memimpin berdoa. Duduk siap dan berdoa dimulai. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Erni tutup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.